apa. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar selama 2 jam, 2 kali 40 menit, 80 menit mengenai uang. Ya. Nah, yang pertama nanti tujuan pembelajaran ini anak-anak nanti mencoba untuk menjelaskan pengertian ekonomi digital dan jenis-jenis uang berdasarkan bahan. Ekonomi digital itu seperti apa? Ya, ekonomi digital. Kemudian jenis uang, ya, ada uang kertas, ada uang dan banyak lagi. Cara mengerjakan nanti adalah uang kertas dan uang. Kemudian yang kedua adalah tentang menganalisis perkembangan ekonomi digital. Ya, seperti apa perkembangannya ekonomi digital. Kemudian yang ketiga itu membandingkan kelebihan dan kekurangan ekonomi uang digital dan uang fisik. Lebih baik mana, kekurangannya apa? Dan dapat membuat karya tulis atau presentasi nanti dibacakan. Ayo, ikuti di sana, di sana. Putar lagi nih, yo, ikuti. Ayo terus. Nah, kalau sudah kita ke materi ini, kelompok 1. Ini kelompok 1 adalah tugasnya nanti menonton video tentang pengertian uang dan jenis uang dan nilai uang siswa. Ada di kelompok ya, tinggal dicari kemudian dilihat. Ya, ini kelompok 1. Untuk tugasnya paham ya, kelompok 1. Kemudian poin B, nanti setelah menonton itu siswa diharapkan bisa merangkum pengertian itu apa, nanti kasih kertas pengertian uang itu apa, kemudian jenis uang itu apa saja, dijelaskan di dalam video seperti itu. Kelompok 2, ini kelompok 2 ya, ini nanti siswa mengamati berbagai jenis uang, berarti uang tunai. Saya siapkan uangnya. Itu nanti ada uang 2.000, 5.000 dan 10.000. 2.000 ya. Kemudian berapa? Berapa? 5.000. Kemudian 10.000. Kemudian tambah lagi 20.000. Ada yang punya uang logam 500 perak? Ada nggak? Coba pinjam. Pasti ada, ya. Ini uang bukan gede-gede loh. Nanti uang tujuannya adalah untuk seperti apa? Jenis-jenis uang, ya. Atau yang menulis. Ini juga sama, ya. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3. Nah, diskusi kelompok. HP-nya dikeluarkan karena akan mencari materi dalam internet. Itu pertanyaan, mencari materi, jawabannya ada, ya. Tentang apa? Mencari materi tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan uang digital dan uang tunai. Maksudnya, kelebihan menggunakan ini apa? Uang biasa. Kekurangannya apa? Untuk uang tunai. Uang digital sudah sama. Uang digital kira-kira kekurangannya apa, kelebihannya apa. Gimana? Nanti ditulis di situ. Nah, kalau sudah bisa dimulai. Atau ada pertanyaan? Ada yang kurang paham? Semua kelompok paham ya untuk maksud dan tujuan untuk kelompok dan tugasnya ya. Nah, nanti saya kasih waktu selama 30 menit. Itu nanti silakan ditonton yang kelompok 1
mencari apa? Mencari di selama 30 menit. Dan saya di sini selama 30 menit. Silakan dimulai nanti kalau tidak ada yang tidak paham bisa langsung ditanyakan. Nah, sampai sini paham ya? Tugasnya paham ya? Kalau sudah paham, silakan dimulai. Ini kan jam berapa? Jam berapa, Mas? Jam 9.15 nanti sampai jam 9.45 ya. Silakan yang kelompok ini silakan dinyalakan, dicari. Nah ini yang ini ya. Biar apa? Ditolong ini diganti juga. Biar lihat. Ya, ini dapat. Nah, dicari juga. Cari kemudian warnanya dikasih dulu. Kalau misalnya setelah nonton tidak paham lagi, ulang lagi. Nah, kalau misalnya tidak paham lagi, berhentikan tulis. Ya. Kelompok 3 ketemu. Begini ketemu enggak? Begini itu berarti kan coba duluan. Kamu udah. Baru dari apa namanya? Nah, warna, masa tahu mas? Warna. Sini tulis warna. Titik 2. Warna titik 2. Warna hijau ya. Hijau apa itu? Itu kalau warna yang seperti ini Bang. Tapi sekarang sudah beda. Sekarang biasanya pahlawannya pahlawan sekarang. Ya. Coba dilihat lagi gambarnya apa? Gambarnya apa? Dari yang punya gambarnya. Kalau selesai nanti tulis dulu. Gambarnya apa? Coba dilihat dulu. Nanti dia tulis. Masuk. Ketemu. Ya, oke. Ya.
batas uang itu biasanya kalau kena air nggak akan rusak, rusaknya. Jadi, tapi kalau kertas biasa kena air, so gambarnya mas, ketemu. Ini berarti petik cengkeh. Jadi kearifan lokal hasil apa namanya bumi itu bisa ada di sini. Ini kan cengkeh apa? Kalau nominalnya paham ya, orang biasanya kalau tidak walaupun tidak ngerti jumlahnya tidak bisa membaca, tapi ketika melihat uang seperti ini tahu, oh ini uang 20. Walaupun tidak bisa membaca kayak di apa namanya orang itu bisa ngerti ini berapa, terutama yang mohon maaf yang apa misalnya yang kebutuhan khusus yang tidak bisa melihat itu apal. Jadi ketika pegang uang itu apal, ini uang 5.000. Jadi ketika dia sih nggak mau dia ini uang 20.000, ini uang 40, dan ini uang 100. Ya silakan, waktunya masih 15 menit lagi beda. Kelompok ini masih kalau yang tidak bisa diambil sendiri mas. Kamu yang nulis uang saya kurang 1.000 enggak cepat. Aku 5.000, kamu 2.000. Nah, juga pokok pahlawan ya. Tulis saja namanya siapa, ya kan? Tulis warnanya apa, kemudian apa namanya jenisnya lain apa tulisannya apa. Jadi nanti ketika kamu menerangkan kepada yang lain, ada yang tanya, mas ini uang berapa? 20.000. Kok bisa 20.000? Akan saya jelaskan. Oh iya bisa. Yang pertama warnanya. Uang 100 itu warnanya apa? 50.000. Walaupun tidak melihat nominalnya, tapi kalau menjelaskan, oh ini angkanya 2, 000, 000, nolnya ada 3, ada 4, berarti 20. Kalau ini uang 2.000, warnanya apa ini? Abu-abu ya. Angkanya berapa? Angkanya 2, nolnya ada 3, berarti 23. Jadi bisa mendapat dan kedua bisa baik. Ya.
Kemudian uang ini tidak bisa dipalsukan. Kalau dipalsukan kelihatan karena ada logonya. Kalau ada logonya, ada apa namanya? Jadi kalau orang yang mau memasukkan uang, biasa itu biasanya terdeteksi tahap. Yang ini gimana? Ya. Nah, kalau misalnya saya ini aja, pengertiannya sudah ada. Pengertiannya sudah ada. Kalau dalam nanti kelompok itu kelompok satu. Pengertian pas. Pengertian pas pertama itu ya. Kemudian apa? Jenis apa? Kalau pengertian kurang Oke, 1, 2, 3 sudah. Nah, kalau sudah nanti langkah selanjutnya adalah penutup. Itu adalah yang pertama. Kelompok itu mempresentasikan. Mempresentasikan itu apa? Dia menyampaikan, membacakan boleh, ngomong boleh. Jelaskan seperti saya boleh. Ya, apa yang disampaikan? Nanti yang disampaikan adalah dari hasil yang kamu kerjakan di kelompok masing-masing. Kelompok 1 berarti tadi mengerjakan tentang apa? Pengertian uang, kemudian nilai uang dan fungsi uang. Dari mana mendapatkannya? Dari menonton video pembelajaran. Kelompok 2 itu tentang apa? Menganalisis tentang uang, bentuk uang. Ya, dia nama bentuk uang. Kita lihat dulu. Kelompok 3 itu tentang jenis uang. Ya. Nanti sudah ketemu jenis uangnya. Ada beberapa tadi? 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 uang logam. Ada 5 ya? Ada 5. Kita dapat hasilnya ya. Kelompok. Ya. Kelompok 3 itu menjawab pertanyaan yang ada di depan atau mencari materi. Di mana mencarinya? Di buku tulis, LKS, buku paket atau UGM. Ada 2 pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama adalah keunggulan dan kekurangan uang tunai dan keunggulan dan kekurangan uang di. Nanti kelompok 1 mengenai apa? Ya, coba mengenai apa? Coba. Ya, uang adalah berupa bentuk. Ya, kalau benda berarti
uang tunai atau penerimaan universal. 2. Penyelesaian segera. 3. Tanpa biaya transaksi. 4. Mudah digunakan untuk transaksi apapun. 5. Lebih mudah digunakan oleh pedagang kecil. Itu ya kelebihan uang kita. Uang boleh Kekurangan uang tunai. Resiko keamanan. Kurang ketersediaan. Tidak praktis untuk transaksi besar. Keterbatasan untuk transaksi internasional. Resiko kehilangan atau pencurian. Tidak efisien untuk transaksi besar. Tidak praktis dalam situasi tertentu. Uang tunai yang dibawa dalam jumlah besar memiliki risiko lebih tinggi untuk hilang atau mencuri. Uang tunai itu yang pertama adalah kelebihannya dulu. Mudah untuk transaksi pedagang kecil, gampang. Tuku es itu gampang, ya. Uang tunai. Tapi kekurangannya juga ada. Susah untuk transaksi pedagang besar. Beli emas 500 juta misalnya, duitnya orang yang jatuh 1 hari nggak laku, ya, kayak jatuh itu kekurangannya, ya. Kemudian lebih efisien, praktis, uang tunai itu resiko kehilangannya besar, gondol-gondol duit akeh 100 juta bisa digondol 200 juta, pasti ada yang mau ambil, ya. Ini resiko kehilangan. Kemudian tunjangan, resiko jatuh atau terjadi tercecer, kawul 10.000 1.000 nggak terkendali. Itu kalau waktu, ya. Tapi kemudian karena uang digital itu sudah. Ini maksudnya ya uang digital apa? Uang yang dalam bentuk uang digital saldo. Kemudian uang digital. Ya, sudah jangan beli ke Madu. Ya. Kita beri ongkos untuk kelompok 1 dan 2 dan 3. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana anak-anak ini mencari informasi atau memahami materi dengan berbagai cara. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar anak tersebut ini adalah mampu dengan minatnya. Saya minatnya adalah dengan mendengarkan video. Mendengarkan video itu paham fungsi uang seperti ini. Tapi kalau mencari di internet susah, berarti memang kemampuan belajar dengan menggunakan menonton video pembelajaran kelompok 2 ini adalah penganalisa secara langsung benda. Kebetulan yang dianalisa adalah uang. Tapi kalau melihat saja gambar-gambar uang itu mungkin kurang menarik, tidak menarik. Misalnya gambar-gambar mobil, gambar apa misalnya topiknya lain. Tapi kalau melihat mobilnya langsung kemudian dianalisa, mungkin lebih senang kan? Ya. Sehingga kelompok 2 itu nanti menganalisa secara langsung. Itu yang kelompok 3 itu mencari materi di internet. Mencari materi di internet itu lebih praktis, lebih mudah dan lebih efisien, bahkan lebih lengkap. Sehingga mungkin kalau hanya melihat buku paket itu lebih jenuh. Tapi kalau melihat di internet, cari di Google atau di mana, itu lebih mudah. Konsentrasi kalian, masih
tunjuk, ya. Paham nggak? Rambut, telinga, mulut, rambut, ya. Ada salah nggak? Masih konsentrasi. Terus, rambut ya. Mata, hidung.